Baik, terima kasih. Saya memperkenalkan identitas saya Julian Boma, dan pada kali ini saya mau mempresentasikan psikologi pendidikan, yaitu bab 1 konsep dasar psikologi pendidikan. Adalah A. Definisi psikologi pendidikan. Kata psikologi berasal dari kata Yunani, yaitu pisce, yang berarti jiwa, dan dialogos, yang berarti pengetahuan. Psikologi lebih dikait dengan kehidupan organisme manusia. Para ahli definisikan bahwa psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia dan hewan, demikian pula tumbuhan, serta penyelidiki organisme dalam segala variasi dan kompleksitasnya ketika bereaksi terhadap arus dan perubahan lingkungan dan peristiwa sosial yang mengubah lingkungan sekitarnya. Bagian B, ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, ruang lingkup dari psikologi pendidikan ini mempelajari tentang semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan, misalnya pembelajaran sifat dan kewajiban setiap manusia. Ruang lingkup yang luas biasanya membahas selain proses belajar, tapi membahas juga tentang berkembang lingkungan, kesehatan maupun mental. Bagian C, peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Peran kompetensi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada keterampilan, pengetahuan, dan refleksi dalam berpikir dan bertindak setiap orang berbeda. Peran psikologi terhadap sistem pembelajaran siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajaran dan baik. Bab 2 adalah tugas perkembangan. Bagian A, tugas perkembangan Avigus 1961. Tugas perkembangan berasal dari 3 jenis sumber, yaitu yang pertama adalah tugas yang berasal dari pertumbuhan fisik. Yang kedua adalah tugas pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi. Ketiga adalah tugas yang berasal dari tuntutan masyarakat tersebut. Bagian B adalah tugas perkembangan Urlot 1981. Faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan sebagai berikut. 1. Adanya kematian fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. 2. Tuntutan masyarakat secara kultural, membaca, menulis, dan menghitung, dan organisasi. 3. Tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri psikologis yang sedang berkembang itu sendiri, memilih teman dan pekerjaan. Bagian C, perkembangan Erik Erikson 1963. 8 tahap perkembangan psikologi menurut Erik Erikson. Yang pertama, fase bayi 0-8 bulan. Fase kedua, kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun. Fase ketiga, awal anak-anak kecil 3-5 tahun. Fase keempat, anak kecil 5-13 tahun. Fase kelima, remaja 13-21 tahun. Fase keenam, dewasa 21-40 tahun. Fase ke-7, paruh bahaya 40-60 tahun. Bab 8 sebagai terakhir, fase lansia 60-60 tahun. Baik, bab 3 adalah teori perkembangan. Teori perkembangan. Bagian A, teori perkembangan psikoanalitis Sigmund Freud. Merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Sebagai aliran psikologi psikonologis, banyak berbicara mengenai kepribadian khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangan manusia. Bagian B, teori perkembangan kognitif Jean Piaget.
Anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensor motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. 1. Struktur, yaitu Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindak fisik dan tindak mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak tersebut. 2. Isi, yaitu pada 1920 sampai 1930 perhatian Jans beralih kepada perubahan konsepsi anak tentang alam sekitarnya, yaitu pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. Bagian C. Teori perkembangan belajar perilaku atau sosial Skinner. Menurut B.F. Skinner yang merupakan pakar behaviorus ternama, perkembangan merupakan perilaku yang dapat diamat serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan. Definisi sosial: bagaimana memahami tindak sosial antar hubungan sosial, di mana tindakan yang penuh arti itu ditafsirkan untuk sampai pada penjelasan khusus. Bagian D. Teori perkembangan Erikson menyebut merupakan motivasi utama manusia bersifat sosial dan mencerminkan suatu keinginan untuk berhubungan dengan orang lain, membagi perkembangan ke dalam beberapa tahapan yang terjadi secara berkesinambungan. Pada teori Erikson lebih menenangkan pada perkembangan emosional manusia yang terdiri dari beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku secara kualitatif berbeda. Yang kedua mengacu terhadap persoalan umum. Yang ketiga berlangsung pada urutan yang tidak dapat berubah. Yang keempat secara kultural memiliki sifat universal. Teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun di kelompok tersebut. Bab 4. Perbedaan individu. Menurut Maria Gagdalen, perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya. Perbedaan individu: sebuah perbedaan individual menyangkut mengenai variasi yang terdapat. 1. Perbedaan fisik, tingkat dan berat dan jenis kelamin pendengaran. 2. Perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, maupun hubungan keluarga. Aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Perbedaan individu sudah pasti akan dampak pada tingkat kecepatan, metode, dan aktivitas siswa dalam belajar dan mengikuti proses pembelajaran tersebut. Remedial. Realni merupakan bentuk kasus pengajaran yang bermaksud membuat baik atau menyembuhkan. Bab 5. Belajar dan pembelajaran. Bagian A. Hakikat pembelajaran dan pembelajaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik, dan siswa akan menyimak sesuai guru menjelaskan atau belajar di sekolah. Bagian B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar.
Pertama, faktor internal dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi. Faktor eksternal, faktor dari luas siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Bagian C, teori-teori belajar dan aplikasi dalam pendidikan. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi dan antara stimulus dan respon, dan dasar belajar itu ialah asosiasi antar kesan pancingan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjuk seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidak seandainya yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Bab 6. Evaluasi hasil belajar. Bagian A. Konsep evaluasi hasil belajar. Adalah terdapat juga istilah penilaian, pengukuran, dan tes. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, pengukuran tersebut bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan penilaian adalah penilaian dari guru atau dosen. Demikian pula mahasiswa atau siswa. Dapat didefinisikan sebagai suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan tujuan untuk membandingkan kecakapan mereka. Satu, yang lain jadi tes adalah bersikap kognitif. Bagian B, sifat evaluasi hasil belajar. Dalam aktivitas dengan hal-hal yang bersifat abstrak seperti sikap, minat, bakat, artinya kemampuan dan keinginan kepada seseorang atau peserta didik berbeda. Kepandaian dan kemampuan yang lainnya tidak langsung indirect untuk mengetahui kemampuan seseorang siswa, karena dalam evaluasi harus melalui prosedur dan proses menggunakan alat yang relevan, maka evaluasi bersifat tidak langsung tercapai. Misalnya, kemampuan berbahasa, kemampuan matematika, sikap, bakat, inteligensi, hal-hal yang abstrak tersebut selalu kuantitatif, maka evaluasi pendidikan bersifat kuantitatif. Adanya perubahan atau dengan kata lain, penilaian tidak selalu menggunakan unit-unit, tetapi artinya dalam mengukur sesuai objek akan selalu menggunakan satu ukuran tertentu sesuai siswa belajar. Prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Tujuan dilakukan evaluasi pembelajaran yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik untuk ke depannya. Evaluasi secara kontinu, guru juga dapat hasil belajarnya. Demikian pula siswa. Bagian D, macam-macam evaluasi hasil belajar. Alat evaluasi yang digunakan meliputi alat ukuran beserta kunci jawaban. Waktu ujian atau ulangan ketika guru atau dosen mereka bagi soal ulangan. Tes merupakan alat ukuran yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Bagian E, fungsi alat evaluasi hasil belajar. Belajar dapat ditinjau dari segi peserta didik secara individu dan kelompok. Bab 7, diagnostis kesulitan belajar. DKB, konsep dasar diagnosis kesulitan belajar adalah proses menentukan masalah atas
kemampuan peserta didik dalam belajar dengan melihat latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar nampak, supaya atau menentukan kelemahan penyakit apa yang pada seseorang ini mengujikan atau menyerahkan terhadap gejala-gejala atau penyebab apa yang mereka kesulitan untuk belajar, malas-malas. B. Langkah-langkah DKB. Yang pertama, intensitas kasus menentukan siswa digunakan mengalami kesulitan belajar. 2. Identifikasi masalah menentukan atau melokasikan pada bidang studi apa dan pada aspek mana siswa tersebut mengalami kesulitan. 3. Identifikasi faktor menyebab kesulitan belajar. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari siswa itu sendiri. B. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Baik, terima kasih. Presentasi saya atau kami kelompok keempat sudah cukup. Apabila kalau kata-kata salah, mohon dimaafkan. Kami semua sebagai manusia biasa. Sekian dan terima kasih.